Look, I'm not. Hai Sobat Film, untuk kesempatan kali ini aku akan mereview film yang berjudul The Ritual dengan genre horor, misteri, dan thriller. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk menghormati kematian teman mereka di hutan Swedia. Karena perjalanan ini, mereka harus melewati begitu banyak bahaya dan ancaman yang membahayakan nyawa mereka. Seberapa berbahayanya ancaman tersebut? Entahlah. Penasaran? Mari kita saksikan. Inilah dia, The Ritual. Film dibuka di sebuah bar. Terlihat beberapa pria di sana. Pria yang pertama bernama Luke dan teman-temannya bernama Dom, Rob, Phil, dan juga Hutch. Mereka semua berkumpul setelah sekian lama tidak bertemu. Kali ini mereka berkumpul untuk merencanakan perjalanan bersama untuk mengenang masa-masa muda mereka dulu. Hiking. That's a good shout. That's a good shout. Oh, come on, man. Let's do something good. King's Trail. It kind of runs up between Sweden. Setelah voting mereka akan kemana, akhirnya mereka memilih suatu tempat yang bernama The King's Trail, tepatnya jalur perbatasan Swedia dan Norwegia. Sebelum pulang, Luke dan Rob mampir ke minimarket terdekat untuk mencari vodka terlebih dahulu. Tetapi yang tidak mereka sangka, ternyata saat itu sedang terjadi perampokan di minimarket tersebut. Ketika si penjahat keluar dari gudang, Luke yang panik segera bersembunyi di belakang rak minuman. Tetapi Rob yang tidak sempat sembunyi dihampiri oleh penjahat itu. Dan tiba-tiba, Look, I'm not. Fucking hell, mate! ya, dia dipukuli hingga tewas oleh si penjahat tepat di depan mata Luke. Karena Rob tidak mau menyerahkan cincin pernikahannya. Atas kematian Rob ini tidak membuat tujuan perjalanan mereka menjadi gagal. 6 bulan kemudian, 4 orang yang tersisa tetap pergi ke Swedia Utara. Morning. Fuck me, it's cold. Perjalanan ini juga didedikasikan untuk mengenang Rob. Ketika mereka telah mencapai dataran tertinggi, mereka memasang foto Rob, lilin, dan beberapa barang kenangan. Di sini Dom sedikit menyindir Luke atas kejadian Rob, karena di malam itu memang Luke yang mengajak Rob untuk membeli vodka. He was a good man. Should never have happened. Malam harinya, setelah tenda didirikan, Hutch menghampiri Luke yang sedang menyendiri. Dia meyakinkan Luke bahwa kematian Rob bukan kesalahannya, jadi tidak seharusnya Luke menyalahkan dirinya begitu dalam. Besok paginya, 4 pria yang berduka itu berniat melakukan perjalanan pulang lebih pagi. Tetapi hujan yang deras sangat menghambat mereka. Oh, this is awful in almost every conceivable way. There are some, Phil, who consider this. Ketika hujan akhirnya berhenti, Dom tidak sengaja terjatuh dan menyebabkan kakinya terkilir. Hutch memberikan tongkat untuk menyangga tubuhnya, tapi sepertinya mereka harus mencari rute perjalanan yang lebih mudah untuk dilalui agar tidak membuat cedera Dom lebih parah. Walk about a bit on it. Give it a walk around. And it's probably what? 6 hours till we camp, another 8 round to the lodge. Hutch pun menyarankan agar mereka memotong jalan melewati hutan agar mereka bisa lebih cepat sampai. Sebenarnya Luke tidak setuju. Dia tidak mau mengambil resiko dengan menerobos hutan. Dia menawarkan usul lain untuk membiarkan Dom dan Phil berkemah di situ, sementara dirinya dan Hutch akan turun mencari bantuan. Masalahnya Dom menolak akan hal itu. Akhirnya keputusan dibuat dan rute hutan diambil dan mereka segera berbelok arah. Back. Get some help. No fucking way you're leaving us on this fucking mountain. How come... Sebelum masuk ke wilayah rimbunan pohon, mereka menemukan hal yang janggal. Mobil Volkswagen kombi terbengkalai di pintu masuk hutan. Dan yang anehnya adalah kompas yang mendadak tidak berfungsi. Hutan yang sunyi tanpa suara kicau burung sama sekali. Dan yang lebih mengejutkannya lagi... 1, 2, 3. A Brexit. Boom. Ya, terdapat rusa mati yang digantung di antara ranting pohon, di mana isi perutnya dikeluarkan dengan sangat mengerikan. Bangkai rusa itu masih sangat bau, darahnya masih menetes, itu artinya pembunuh baru saja berada di situ. Well, it didn't fucking put itself there, that's for sure. Could be hunters out here.
Bait. Luke menjadi cemas. Dia mengajak teman-temannya untuk meneruskan perjalanan dan segera keluar dari hutan. Namun sial sekali, cuaca sepertinya tidak mendukung mereka. Langit menjadi sangat gelap, gemuruh terdengar keras dan beberapa lama kemudian hujan yang sangat deras mengguyur hutan tersebut. Mereka sepertinya mulai tersesat. Hutch menyarankan agar mereka mendirikan tenda, tapi Phil tidak mau. Dia ingin segera menuju ke kota secepatnya. Where the hell are we, Hutch? Let me check. We should pitch the tent. So we're giving up making it back to town tonight then. Well, Akhirnya mereka menemukan sebuah pondok yang ditinggalkan. Hutch memaksa untuk bermalam di pondok tersebut untuk menghindari hujan. Sebelum masuk, Luke mendengar suara-suara aneh yang sempat menahannya masuk ke pondok. Tapi Phil segera menarik masuk dan 4 orang itu berniat bermalam di pondok. you're getting soaked. You hear that? No, I didn't hear anything. Come on. That's the shape on the tree, I think. Malamnya ditemukan beberapa kalung dengan simbol yang sangat aneh. Luke berusaha membujuk Hutch untuk melanjutkan perjalanan saja daripada bermalam di pondok itu. Tapi Hutch mengabaikannya dan malah sibuk membuat perapian di dalam pondok. Ketika Phil menjelajahi seisi pondok, What the fuck is that? Witchcraft. Huh? ya, dia sangat syok menemukan patung yang terbuat dari ranting. Patung itu berbentuk manusia tanpa kepala yang sedang memegangi tanduk. Phil yakin kalau patung itu dibuat untuk sihir, makanya dia sangat syok ketika melihatnya. Hutch menenangkan teman-temannya, berkata mungkin saja itu hanya patung sesembahan untuk menyembah dewa kuno atau roh dari tradisi Pagan atau Nordik. Mereka pun tetap memutuskan untuk bermalam di pondok aneh itu. Hutch mencoba menghibur teman-temannya dengan berkata kalau mereka akan segera tiba di kota esok siang. Spirit or a deity. Some kind of pagan. I thought they worshipped Odin, all that stuff. Well, that is Nordic. Well, who knows what they're into. 4 pria itu tertidur hingga mereka masing-masing bermimpi. Luke bahkan masih bermimpikan mimpi buruk yang sama mengenai perampokan dan tiba-tiba saja dia sudah terbangun di luar pondok. Dadanya berdarah dengan luka tusukan misterius. Hutch juga berteriak histeris karena mimpi buruk. Dom juga menangis keras karena mimpi buruknya. Dan Phil berbeda sendiri. Dia ditemukan sendiri dengan kondisi telanjang dan terlihat berdoa ke arah patung mengerikan tersebut. Can we fucking hurry up, yeah? Let's get out of here now. Setelah kejadian mengerikan itu, mereka langsung bergegas meninggalkan pondok, mencari jalan keluar. Hutch mengarahkan mereka ke barat daya, tetapi Dom yang panik malah memaksa mengikuti jalan setapak yang terlihat. Back northeast. It's a knee-jerk plan. mate. Guys, It's a bad plan. Oh, for fuck's sake. We shouldn't be here. It's a warning. Southwest can go fuck itself. You said we were getting out of this forest yesterday. Sepanjang mereka mengikuti jalan tersebut, Phil terlihat sangat paranoid dan yakin kalau ada hal buruk yang akan mengintai mereka. Belum berhasil mereka keluar dari hutan, Dom meminta berhenti dan mengistirahatkan kakinya yang cedera. Hutch dan Luke memaksa terus berjalan karena mereka sudah terlalu cemas. Terus berada di dalam hutan itu terlalu lama. Come on, get up. No. Top of that ridge, all right, and see if I can see anything. Yeah. Yeah, good idea, man. Up to the... Akibat hal itu, Luke berinisiatif berlari ke atas bukit untuk melihat arah jalan mereka. Sementara teman-temannya beristirahat, Luke bisa mendengar suara di atas bukit. Di wilayah hutan lebih terbuka, seperti suara angin atau aliran sungai. Tapi yang jelas dia tidak bisa menemukan jalan keluar sama sekali. Dan ketika dia sedang memperhatikan pohon, tiba-tiba... Ya, Luke dengan yakin melihat sesuatu yang sangat besar, seperti beruang, tetapi ini jauh terlihat lebih besar. Dengan dengus nafas yang terdengar mengerikan, penampakan sosok monster itu membuat Luke ketakutan. What do you mean, like what? I don't know, mate. Something fucking big. What, like an animal? What? Can we not? Dia pun berlari ke arah teman-temannya secepat mungkin. Luke berusaha menjelaskan apa yang dia lihat, tapi tidak ada yang percaya. Bahkan ketika Luke memperlihatkan luka di dadanya, mereka berdebat hingga akhirnya Dom menyalahkan Luke terus-menerus, menyalahkan bahwa Luke adalah penyebab kematian Rob. Keduanya pun akhirnya berkelahi. Come on, what do you mean by that? Fucking come out and say it. Come on, guys. This is bullshit. Fucking coward. Dom, you shut the fuck up. No, hang on, Hutch, mate. No, hang on. Without a drop of blood on you. What the fuck are you doing?
Luke menghajar Dom hingga hidungnya patah. Situasi tegang itu membuat keadaan lebih kacau. Luke pun memutuskan melanjutkan perjalanan seorang diri. Dia melangkah lebih jauh di depan mengabaikan Hutch, Peel, dan terutama Dom. Looks like someone was here. Are we stopping? Ya, di tengah perjalanan mereka menemukan tas terkubur dan identitas pemiliknya. Semua menjadi takut dan putus asa, khawatir kalau mereka tidak pernah menemukan jalan keluar dan tidak akan ada tim yang akan menyelamatkan mereka. Anna Erickson, expires 1984. That's a bad sign. Keempatnya pun memutuskan untuk berkemah lagi malam itu. Kondisi fisik mereka semua mulai menurun, terutama Dom dan Peel. Hutch berbicara kepada Luke, menyarankannya pergi terlebih dahulu ke barat daya untuk mencari bantuan. Karena memang Luke yang paling kuat secara fisik di antara mereka. Hutch akan menyerahkan kompas dan peta untuknya besok pagi. Worse, not better. Phil's not looking great. You're the strongest. You should try and take the compass, head southwest. Okay. Keep southwest. Okay. Luke pun kembali bermimpi buruk, di mana dia melihat monster membawa tenda Hutch terbang. Dia pun terbangun akibat teriakan Peel dari luar tenda. Ketika Luke keluar, dia mengecek tenda yang sedang kosong dan sebagian tenda juga rusak. Ketika Luke baru saja bergegas ingin mencari Hutch, tiba-tiba... Ya, terdengar suara jeritan Hutch dari arah hutan dibarengi dengan suara raungan monster. Ini adalah situasi yang tidak pernah mereka perhitungkan terjadi sebelumnya. Tetapi Luke tetap nekat mencarinya, berharap teman baiknya bisa diselamatkan. Luke berlari tidak tentu arah sambil meneriaki nama Hutch. Di belakangnya ada Peel dan Dom yang mengikutinya. Ketika pagi tiba, keputusasaan semakin terlihat dari raut wajah mereka. Mereka memutuskan pencarian Hutch meski tidak tahu arah kemana yang harus dituju. Ketika semakin jauh menelusuri, tiba-tiba... Oh my God! Oh my God! Ya, mereka menemukan Hutch sudah tewas dengan sangat-sangat mengerikan. Tubuhnya tergantung di ranting-ranting pohon dengan isi perut yang keluar. Pemandangan itu tidak hanya membuat Luke, Dom, dan juga Peel menjadi syok. Luke akhirnya menurunkan tubuh Hutch, mengambil kompas dan pisau lipat yang terselip di celananya. Now we need to move. We can't leave him in. Perjalanan pun dilanjutkan dengan ketegangan dan kecemasan yang meningkat jauh dari sebelumnya. Mereka semua pun sampai di aliran mata air dan menemukan jejak kaki. Luke melarang teman-temannya untuk mengikuti jejak tersebut. Following these. Of course not. We shouldn't go that way. Perjalanan mereka pun semakin sulit dan melelahkan, itu hampir mencapai ujungnya. Luke bisa melihat sebuah pemukiman di bawah sana. Dia berusaha memberitahu teman-temannya. Tetapi ketika dia kembali... Ya, Peel kembali diseret oleh makhluk yang tidak terlihat itu. Akhirnya mereka sadar bahwa makhluk itu terus mengikuti mereka sepanjang waktu. Luke dan Dom tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dan bersembunyi. Makhluk tersebut memburu dan mengejar mereka terus-menerus. Mereka berlari tak tentu arah sampai mereka menemukan jalan dengan obor yang berjajar. Di sana mereka menemukan tubuh Peel yang tertusuk dan tersangkut di ranting pohon. Luke terus menyeret Dom pergi bersamanya menuju ke arah pemukiman dan bergegas masuk ke salah satu pondok terdekat. Namun keduanya kemudian dibuat pingsan oleh penduduk pondok itu. Ketika Luke dan Dom sadar, mereka menemukan diri mereka terikat di sudut sebuah ruangan. Luke bisa mengintip dari celah ruangan kalau beberapa penduduk sedang membangun sesuatu di luar. Ketika mereka berupaya untuk melarikan diri, tiba-tiba ada seorang wanita tua masuk didampingi dua pria berbadan besar. Wanita tua itu memeriksa luka di dada Luke yang disebabkan oleh si monster. Lalu dia menunjukkan kalau dia juga memiliki luka yang sama di dadanya. Setelah kejadian itu, si wanita tua menyuruh kepada kedua pria yang datang bersamanya untuk membawa Dom keluar.
Jeritan ketakutan dan jeritan Dom terus terdengar dari lantai atas. Luke tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisinya yang juga terikat. Selama teriakan itu masih terdengar, tiba-tiba seorang wanita muda masuk dan menjelaskan kalau persiapan persembahan sedang dilakukan. They prepare for sacrifice. Beberapa waktu kemudian, Dom dibawa masuk ke dalam setelah dipukuli habis-habisan. Dia memberitahu kalau dirinya akan dikorbankan untuk makhluk mengerikan tersebut. Tapi Dom yakin kalau Luke bisa keluar dan dia akan membalaskan dendam teman-temannya dengan membakar seluruh tempat itu hingga tidak ada yang tersisa. I never told you about these people. I'm gonna die here, Luke. No. This fucking place. Setelah jeda sebentar, Dom dibawa kembali keluar untuk diikat di sebuah tiang, seolah menunggu kematiannya sendiri. Dia menunggu sampai malam dengan diperhatikan oleh warga yang berada di situ. Luke berusaha dengan membebaskan diri. Ketika monster itu muncul, Luke mematahkan ibu jarinya dan teriakannya tak terdengar sama sekali. Dan semua penduduk bersujud ketika monster itu tiba. Tapi yang dilihat Dom justru kemunculan istrinya, yaitu Gail. Dia tidak menyadari kalau itu jelmaan monster yang segera mengambil dan menusuk dirinya di pohon terdekat. Luke belum berhasil membebaskan dirinya. Setelah ritual selesai, wanita muda yang sebelumnya mengajak Luke berbicara kembali untuk memberikannya makanan. Luke bertanya kepadanya mengenai makhluk tersebut, di mana si wanita menjelaskan kalau itu adalah Jotun, yaitu makhluk dewa kuno dan keturunan haram dari Loki, yang disembah oleh penduduk sebagai imbalan tempat tinggal di lokasi tersebut. Hagar, one of the Jotun, a bastard offspring of Loki. Luke dianggap berbeda. Dia diberikan pilihan dengan menyembah Jotun atau mati dengan ditusuk ke pohon. Malam itu juga dia akan menjalani ritual dan diminta memilih. Luke menolak untuk menyembah. Setelah wanita muda itu pergi, Luke baru melepaskan ikatan sepenuhnya dan naik ke lantai atas berbekal obor yang ada di pondok. Luke menjelajahi satu persatu ruangan dan tiba-tiba Luke mendapati ruangan dengan sekumpulan mumi hidup dan membakar mereka. Tindakan itu juga menyebabkan pondok kebakaran besar yang membuat Jotun kembali ke pemukiman. Luke berusaha mencari alat untuk melindungi dirinya. Dia mengambil senapan berburu dan turun ke bawah. Jotun yang marah besar membunuh wanita yang sebelumnya berbicara dengan Luke. Luke membunuh seorang pengikut sekte itu sebelum mengambil kapak orang lain. Dia pun berusaha menjauhi pondok dan menyaksikan Jotun dari kejauhan dengan senapan di tangannya. Luke mencoba menembak monster tersebut yang kemudian mengejarnya. Meski Luke sudah berusaha melarikan diri, tapi monster itu menjebaknya dalam halusinasi kematian sebelum menangkap dan memaksanya berlutut. Jotun masih menawarkan kesepakatan kepada Luke untuk memberinya pilihan tawaran menjadi pengikutnya. Luke menolak dan memukulnya dengan kapak. Monster itu masih sempat mengejarnya, tapi Luke terus berlari sampai dia muncul di lapangan terbuka. Monster itu yang tidak bisa meninggalkan hutan pun tidak bisa menangkap Luke. Akhirnya Luke pun selamat dan film pun berakhir. Film ini mungkin bukan sepenuhnya film horor terbaik, tapi dengan bumbu-bumbu persahabatan dan solidaritas dalam kelompok yang membuat film ini sedikit berbeda. Pesan yang dapat kita ambil, terus optimis dalam hidup dan terus percaya satu sama lain untuk membuat perjalanan mulus hingga garis finish. Dan yang paling penting adalah jangan jadi beban seperti Dom dari teman-temannya dalam perjalanan itu. Sampai jumpa di video lainnya dan semoga hari kalian menyenangkan guys. See you next time.